Jangan mau dibohongi oleh sindikat. Itu pesan jelas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi kasus penembakan yang kemudian menimbulkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Mbak Anies, kalau kita lihat kasusnya nampaknya tidak hanya di Malaysia, ada negara-negara lain yang juga mencatatkan catatan buruk dari bagaimana aktivitas pekerja migran Indonesia di sana seperti di Filipina, Vietnam, Kamboja. Lalu apa kemudian yang perlu betul-betul diperhatikan? Mungkin sifatnya juga sebagai masukan kepada Kementerian P2MI yang sekarang perannya sudah lebih tinggi lagi begitu. Iya. Jadi negara-negara yang disebut tadi laporannya juga banyak yang masuk ke Komnas HAM ya, terutama terkait dengan korban online scam di beberapa negara di ASEAN. Nah, memang itu sangat problematik karena di satu sisi orang bekerja ke luar negeri itu kan bagian dari penikmatan hak asasi karena mereka berhak untuk bekerja kemanapun. Tetapi bagaimana kemudian risiko terjadinya potensi pelanggaran hak asasi ini kan yang mesti dilakukan upaya-upaya gitu ya, pencegahan gitu ya, pembangunan kesadaran terkait dengan hak mereka, baik itu kepada pekerja migrannya, kepada aparat pemerintahnya juga gitu ya, sekaligus juga kepada aparat penegak hukumnya. Karena kasus-kasus online scam terutama yang juga banyak ditangani oleh Komnas HAM, itu tantangannya adalah di proses penegakan hukum sehingga para korban ini tidak mendapatkan keadilan, termasuk juga pemulihan. Mereka yang kemudian sudah berhasil dievakuasi ya oleh pemerintah, Kemenlu bekerjasama dengan banyak sekali pihak, ketika pulang kembali ke Indonesia hak atas keadilannya tidak diperoleh karena penegakan hukumnya juga tidak berjalan dengan efektif. Kemudian hak atas pemulihan ya, traumatik, banyak mengalami kekerasan gitu ya di negara-negara tadi, di Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja dan lain sebagainya, ini juga belum berjalan dengan baik gitu. Sehingga tahun ini ada momentum di mana revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran itu kan sedang menjadi prioritas prolegnas. Kami berharap pertama penguatan BP2MI menjadi kementerian itu bisa pertegas gitu ya di dalam undang-undang. Yang kedua terkait dengan jaminan pelindungan hak-hak pekerja migran itu sendiri, termasuk bagaimana memastikan hak itu bisa dipenuhi tidak hanya oleh kita gitu ya ketika akan menempatkan, tetapi juga oleh negara lain gitu. Karena ketika sudah berada di negara lain itu kan yurisdiksi negara tersebut gitu ya. Bagaimana memastikan seperti Pak Makarim tadi sampaikan gitu ya, diplomasi komunikasi kita dengan negara lain dengan standar hak asasi. Nah ini kan tidak mudah gitu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan kita bersama. Gitu. Menggunakan standar hak asasi untuk terus memberikan jaminan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, Bu Wamen. Lalu bagaimana merespon apa tadi masukan-masukan yang diberikan oleh Mbak Anies dari Komnas HAM begitu ya, untuk kemudian jangan sampai kemudian terulang lagi peristiwa semacam ini kan. Dan bagaimana juga temuan-temuan dari Kemen P2MI mengenai kasus yang di Malaysia ini, Bu Wamen. Ya, jadi sebetulnya ya betul, kami menyambut baik juga adanya kesempatan momen revisi dari Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Selama ini kan kita melihat apa-apa saja sih permasalahan yang ada dan semoga ini bisa menemukan jalan melalui revisi atau dimaktubkan dalam pasal-pasal di undang-undang. Tapi yang pertama, kita tuh hanya akan bisa menempatkan pekerja migran ke negara-negara yang sebetulnya punya aturan hukum yang cukup untuk pelindungan pekerja migran. Lalu mereka juga punya perjanjian bilateral dengan kita atau atau juga mereka punya jaminan sosial untuk pekerja migran kita. Inilah yang menyebabkan beberapa negara yang pemerintah lihat tidak mampu memenuhi hal tersebut, sejak 2015 lalu dilakukan moratorium. Nah itu, tapi challenges-nya ya itu tadi, masih banyak yang kemudian dengan visa turis lah, dengan konversi visa dan lain-lain kemudian berangkat melalui jalur unprocedural yang sampai sekarang sering kita temui gitu ya, masih terjadi juga. Nah tadi bicara soal penegakan hukum. Nah ini sebetulnya menjadi hal yang mungkin kita perlu angkat juga, bagaimana dari sisi kita sendiri, ini kan tadi kita bicara soal di negara penempatan. Dari sisi kita sendiri tuh kita juga bisa melakukan sesuatu sebetulnya. Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari korban-korban yang tertembak ya, yang bisa memberikan keterangan, mereka ini membayar kepada seseorang untuk bisa naik boat itu gitu. Bervariasi antara Rp1.200 sampai Rp1.500, jadi 4 juta sampai 5 juta. Nah ini kan memang ada yang mengorganize untuk jasa boat jalan ini, dan ini kan sebetulnya penyeludupan orang masuk ke satu negara
secara melawan hukum membawa orang gitu. Nah, kami harapkan nanti ya setelah mungkin kembali dan lain-lain, data-data ini yang kami akan teruskan, ini bisa juga menjadi leads untuk kemudian diproses sehingga bisa menimbulkan efek jerah lah. Karena kalau enggak ya mungkin kita membahas hari ini kasusnya hangat ya menjadi atensi, tapi dengan jalannya waktu ya mungkin nanti akan terjadi lagi karena ya itu tadi kita perlu, semua pihak perlu inilah bekerja sama untuk memastikan janganlah terulang kasus-kasus seperti ini ya. Kami sangat prihatin. Baik, Prof. Makarim, ini kemudian kalau kita bicara mengenai negara-negara ASEAN tadi ya paling tadi yang disebutkan, bagaimana kemudian kerjasama bilateral antar dua negara, Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan tadi itu bisa mengefektifkan pendekatan atau proses-proses hukum yang berjalan, Prof? Ya, tadi kan Mbak Anies kan cerita ya bahwa kita kan negara pihak daripada konvensi untuk migran ya, buruh migran. Tetapi misalnya Malaysia tidak. Ya, kalau kita bikin bilateral agreement antara kita sama dia kan, itu kan enggak sama anunya, tidak setara prinsip-prinsipnya ya, karena kita negara pihak, dia tidak negara pihak. Ya, dia tidak terikat pada konvensi mengenai migran worker itu. Jadi oleh karena itu memang perlu pendekatan secara khusus dalam arti kata. Ya, hendaknya timbul ada rasa concern daripada mereka apabila ya bahwa buruh migran yang dari Indonesia tidak datang ke negara mereka, ya baru mereka merasakan bahwa ini akan juga merupakan masalah kan. Oleh karena itu, oleh karena itu memang pendekatan bilateral talks ya, agreement antara Indonesia dan Malaysia ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan penekanan-penekanan pada mencegah hal-hal seperti excessive use of force. Ya, karena orang Indonesia sendiri kan juga di dalam negeri aja kan tidak melawan pihak-pihak negara, apalagi di luar ya. Pasti dia tidak akan melakukan itu kan. Dan karena itu penyelidikan secara menyeluruh yang kita minta itu sekaligus sekalian untuk membuktikan ya bahwa kejadian-kejadian itu terjadi gitu. Ya, jadi itu terjadi di negara mereka. Jadi supaya hal itu juga menjadi patokan agar mereka jangan mengulangi hal itu lagi. Artinya bolehlah Prof kita berharap mungkin di pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa kemudian menggunakan kedekatannya mungkin di kasus ini dengan PM Malaysia, kemudian dengan Raja dari Kerajaan Malaysia untuk bisa mendorong adanya efek lebih besar dari kerjasama bilateral khususnya di sektor pekerja migran begitu Prof? Bisa kita berharap mengenai hal itu? Saya rasa bisa ya, hanya tadi ya kita bisa melihat dengan seksama ya bahwa di dalam kasus-kasus adanya pelanggaran ya hak asasi manusia terhadap korban-korban buruh migran ini pada umumnya itu terjadi di yang ilegal, ya yang tidak sah, tidak misalnya pendatang haram lah yang terjadi. Ya, tapi kalau proses-prosesnya itu secara sah, secara legal itu biasanya itu dia lebih terlindungi oleh agreement-agreement yang terjadi, karena itu kan berdasarkan perjanjian ya, perjanjian kerjasama gitu ya. Nah, tapi kalau mereka itu kan tidak berdasarkan perjanjian, ya mereka datang bekerja malah semua dokumentasinya dipegang sama yang menggunakan ya. Jadi lemah sekali kedudukan daripada tenaga migran yang tidak resmi itu. Jadi kita menganjurkan bagaimana kita menghindarilah pengiriman tenaga-tenaga migran yang tidak resmi itu. Ya. Nah, Bu Wamen, adakah kemudian rencana moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia kalau kita lihat dari kasus ini? Tidak ya, terus terang tidak, karena satu untuk pekerja migran domestik kan kami juga sudah memiliki bilateral agreement gitu, yang mana kalau diikuti sebetulnya itu seperti yang Bapak tadi katakan, selama itu ada perjanjian kerja, kita bisa tahu dia kerja di mana, siapa pemberi kerjanya dan lain-lain, itu terproteksi. Dan kalau sampai ada kasus-kasus ketenaga kerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, untuk industri sawit juga sejauh ini boleh dibilang tidak ada masalah ya, yang berarti lah segala sesuatunya masih berjalan baik-baik saja. Jadi kita juga harus mendudukkan kejadian ini secara proporsional, sesuai porsinya lah. Jadi ini kita jelas sikap kita minta penjelasan, kita minta ini agar diusut tuntas, dugaan ada excessive use of force tadi agar bisa dibuktikan, dan jika memang terjadi ya kita minta agar dilakukan penegakan hukum. Itu satu hal. Tapi di sisi lain kedua negara ini membutuhkan, Mbak. Jadi betul, tidak hanya dalam sisi pekerja migran ya, Malaysia sangat butuh Indonesia, Indonesia juga butuh Malaysia. Jadi hubungan yang sudah baik, kita juga sebetulnya seperti sudah ya kakak adik ya, udah dari jauh ada history gitu. Jangan sampai juga terciderai dengan kasus ini. Tapi ini menjadi
test case ya, menjadi batu tes loncatan ke depannya apakah soal pekerja migran khususnya pelindungan pekerja migran di Malaysia bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, Bu Amen, mungkin pesan atau himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaca dari kasus yang terjadi. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan agar ibu bapak, teman-teman ya, saudara-saudara, adik-adik juga masih muda sering banyak pergi ke Kamboja dan lain-lain, niatannya iseng-iseng melancong tapi akhirnya terjebak masalah seperti yang online scamming dan lain-lain. Mohon jika ingin pergi ke luar negeri bekerja sesuai prosedur. Kami sangat mudah untuk diakses, informasi lowongan kerja di luar negeri bisa dilihat di Cisco P2MI, apa saja. Kami punya perwakilan BP3MI di 23 provinsi dan 24 kabupaten kota yang bisa didatangi kapan saja untuk memverifikasi informasi rekrutmen. Karena seringkali lewat media sosial dibilang bekerja sebagai admin, ya kan, gaji besar, dan tolong jangan tergiur. Cek dulu, kami pasti akan bisa memverifikasinya. Oke, baik Mbak Anis, belajar dari kasus ini, apa kemudian catatan yang bisa diberikan sebagai masukan juga kepada Kementerian P2MI ke depan untuk memberikan pelindungan dan jaminan akan keselamatan untuk para pekerja migran Indonesia? Iya, pertama dalam kasus ini Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan. Nanti hasilnya tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada publik. Yang kedua, untuk memastikan agar peristiwa yang sama tidak terulang di kemudian hari, pertama tentu saja adalah proses penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, di mana harus dipastikan korban tidak mendapatkan viktimisasi gitu ya, apalagi ini ada korban yang sudah meninggal dunia dan sebagian mereka juga dalam kondisi kritis gitu ya. Itu penting untuk dilakukan proses penegakan hukum yang transparan gitu, sehingga semua masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam melakukan pemantauan. Dan terakhir saya kira kita terus penting untuk mendorong agar tata kelola migrasi itu harus dipastikan berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk negosiasi kita dengan negara-negara lain. Oke, Prof. Makarim, catatan yang bisa diberikan, mungkin upaya diplomatik yang bisa didorong untuk kemudian bisa juga memberikan jaminan perlindungan keselamatan untuk warga negara Indonesia khususnya. Ya, kita menghendaki agar negara-negara ASEAN lainnya bisa menjadi negara pihak ya terhadap konvensi mengenai migrant worker ya, karena itu kan merupakan suatu yang sangat humanitarian, sangat kemanusiaan sekali ya. Kedua juga kita menghendaki supaya hendaknya di dalam kasus-kasus yang terjadi semacam ini agar supaya kasusnya jangan cepat menguap. Ya, kalau cepat menguap itu akan menimbulkan bahwa deal dengan orang Indonesia ini mudah sekali. Ya, ini hanya hangat-hangat yang terus kemudian hilang kemudian gitu. Jadi hendaknya itu dijadikan suatu isu yang terus ditekan sampai clear, benar-benar clear mengenai kasus yang terjadi ini. Apakah terjadi excessive use of force atau tidak atau apa. Jadi dengan demikian mereka kemudian mengatakan bahwa kalau ada kasus kayak begini pasti akan terbuka kalau dengan Indonesia. Nah, ini harus perlu dijaga. Dan yang terakhir yang kita hadapkan bahwa di dalam menghadapi masalah-masalah ini dengan negara-negara asing ya, hendaknya kita jangan terpisah di dalam gitu ya. Kita hendaknya bulat mencoba membela warga kita yang menghadapi kasus ini di luar ya. Jadi kalau kita berbeda pendapat biarlah di dalam aja, tapi kalau ke depan keluar kita harus bulat satu ya, karena solid begitu solid, ya Prof. Ya, karena itu merupakan titik kuat kita kalau kita bernegosiasi dengan negara lain. Kita akan tunggu tentunya perintah dari Presiden Prabowo untuk meminta penyelidikan dan juga proses investigasi. Tentunya penanganan kasus ini tidak hanya menguap tapi betul-betul terungkap. Terima kasih Ibu Wakil Menteri P2MI, Bu Christina sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Mbak Anis Hidayah dari Komnas HAM dan juga Prof. Makarim Wibisono sudah bergabung bersama kami juga di Apa Kabar Indonesia Malam.